Bab 2781. Perawat itu memahami sudut pandang Thomas, jadi dia diam-diam pergi untuk mengemasi barang bawaannya. Sementara itu, Thomas sedang melihat keluar jendela, wajahnya berkerut dan berkerut karena merenung dalam-dalam. Tubuhnya telah membaik secara signifikan setelah perawatan yang diterimanya. Dia tahu bahwa Nicole lah yang telah memberikan dukungan tersebut kepadanya. Selain itu, dia juga mengerti bahwa dia tidak mempunyai masalah dengan Harvey dan hanya ingin membantunya. Thomas, melalui jalan yang sulit, mengetahui bahwa Harvey memang telah berubah menjadi orang jahat selama bertahun-tahun. Ia selalu merasa bersalah atas masa kecil Harvey yang tidak menyenangkan, yang membuatnya membiarkan Harvey. Namun kemudian, ia menyadari bahwa pemanjaannya terhadap Harvey telah mengakibatkan Harvey menjadi seperti dirinya. Hidup Harvey seharusnya damai, bahagia, dan nyaman, bukannya dipenuhi kegelapan dan kegilaan yang tak terkendali. Jika Harvey terus berkutat pada masa lalunya, ia akan selamanya terjebak di masa lalunya tanpa harapan untuk menemukan kedamaian. Lupakan saja, Thomas mendesah, matanya menunjukkan tekad yang kuat. Pada titik ini, sudah terlambat untuk berubah pikiran, karena ia telah menyetujui rencana Nicole. Yang harus ia lakukan sekarang adalah tetap teguh sampai akhir. Ia yakin akan hal itu. Paling tidak, Harvey bisa mendapatkan penebusan dosanya, meskipun dengan cara yang tidak pernah ia duga. Pada sore hari, sinar matahari masuk, memancarkan cahaya hangat ke dalam kamar Nicole. Setelah makan siang, Nicole mulai bersantai sampai ia mendengar ketukan di pintu kantor. "Masuklah," kata Nicole. Setelah pintu terbuka, Ellar masuk. Nicole mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu. "Apa yang membawamu ke sini?" "Aku di sini untuk mentraktirmu makan," Ellar menyeringai. "Kita sudah sepakat sebelumnya, jadi mengapa tidak membuatnya hari ini?" "Hari ini?" tanya Nicole sambil menatap Ellar dengan ekspresi nakal di wajahnya. "Hasil akhir belum keluar, tetapi Anda sudah merayakan kemenangan awal. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu akan menang? Kamu bilang aku tidak harus mengamankan tawaran terakhir, dan yang harus kulakukan hanyalah melangkah masuk. Nah, di sinilah aku. Aku merasa baik, jadi kupikir, mengapa aku tidak mentraktir semua orang dengan makanan? Lagi pula, ini caraku menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka yang telah membantuku," tegas Ellar. Nicole kemudian memutar matanya ke arah Ellar, dan berkata, "Aku bisa melihat motif tersembunyimu, kawan. Kau tidak hanya merayakan kemajuanmu." "Hehe, sama sekali tidak," Ellar terkekeh, mengacak-acak rambutnya sambil menolak mengakui apa yang sedang dilakukannya. Namun, Nicole sudah mengetahui maksud Ellar saat dia menggelengkan kepalanya karena geli. Jelas baginya bahwa Ellar melakukan ini untuk Patricia. "Kau bisa bertanya pada Patricia. Aku tak keberatan dengan apapun," jawab Nicole, akhirnya memberi Ellar jalan keluar. "Oke, terima kasih." Ellar tersenyum lebar dan berjalan keluar dari kantornya, yang membuat Nicole terkekeh melihat ketidakmampuannya untuk bersikap halus. Ellar lalu langsung menemui Patricia dan mengusulkan, "Ayo kita makan malam ini." "Tidak, terima kasih," tolak Patricia, semakin kesal dengan perilaku lancang Ellar. Nicole sudah setuju. "Bukankah kau yang bertanggung jawab untuk melindunginya?" kata Ellar, menyinggung keterlibatan Nicole. "Nona Riddle juga ikut?" tanyanya sambil mengerutkan kening. "Ya, tadi aku bilang aku akan mentraktir semua orang makan malam sebagai tanda terima kasih atas bantuan mereka," Ellar menyeringai, merasa menang. Dia pikir tidak mungkin Patricia bisa menolak tawarannya jika dia mengatakannya seperti itu. Karena ini ucapan terima kasih atas bantuan semua orang, Bu Riddle dan aku bukan satu-satunya yang akan datang, kan? Patricia bertanya. Tanpa berpikir panjang, Ellar langsung menjawab, "Tentu saja tidak. Semua orang dipersilakan untuk bergabung." "Baiklah, sekarang kau boleh pergi," kata Patricia sambil menundukkan kepalanya untuk fokus pada pekerjaannya. Jadi, apakah kau akan bergabung?" Ellar menguji. "Baiklah, aku akan menganggapnya sebagai jawaban ya, novel drama." Sikap Patricia memang aneh, tetapi intinya adalah, dia tidak secara tegas menolak ajakannya. "Jadi,
Ellar berasumsi bahwa Patricia telah setuju. Bab 2782. Ellar berpikir bahwa selama Nicole ada di sana, Patricia juga akan ada di sana. Dengan itu, Ellar mendapat ide dan memutuskan untuk menelepon Jared. Halo, suara dingin Jared terdengar melalui pengeras suara. Dengan rasa dingin yang menjalar di punggungnya, Ellar mulai menyesali keputusannya menelepon tadi. Kemudian, dia menggertakkan giginya sebagai tanda tekad, dan dengan Patricia di benaknya, dia melanjutkan, "Hai kakak ipar. Ini aku, Ellar." Setelah berhenti sejenak, suara Jared sedikit melunak. "Bicaralah." Menggunakan kata ipar untuk memanggil Jared jelas membuatnya senang, dan karenanya, Ellar menjadi lebih nyaman berbicara dengannya. "Jared, aku akan mentraktir Nicole dan yang lainnya makan malam nanti. Kau juga harus ikut," Ellar mengajak dengan tulus. Meskipun kehadiran Jared mungkin memengaruhi suasana, dia juga satu-satunya orang yang bisa membawa Nicole pulang tanpa Patricia mengikutinya. Ini adalah ide terbaik yang bisa dipikirkan Ellar untuk mengisolasi Patricia dan membuatnya menyendiri. "Ya, tentu saja," Jared setuju dan menutup telepon. Mendengar bunyi bip, Ellar mengerjapkan matanya karena tidak percaya. Ia begitu gembira hingga hampir berteriak kegirangan. Dan setelah kembali ke kantor Nicole, Ellar menyeringai dan berkata, "Nicole, aku akan membuat reservasi sekarang. Apakah kamu punya keinginan khusus?" "Aku baik-baik saja. Apapun boleh," jawab Nicole, sambil berpikir bahwa dia mau melakukan apa saja asalkan makanannya lezat. "Kalau tidak ada, aku akan membuat reservasi di restoran Italia," Ellar memberitahu. Dia kemudian menelepon nomor restoran dan memesan kamar pribadi untuk 10 orang. "Mengapa kamu memesan kamar untuk begitu banyak orang?" Nicole bertanya dengan heran. "Patricia mengatakan bahwa siapapun yang telah membantu saya akan datang. Saya tidak yakin berapa banyak yang akan muncul, jadi lebih baik membiarkan beberapa tempat kosong." Ellar berkata dengan percaya diri. Bagi Ellar, yang ia butuhkan hanyalah Nicole, Jared, dan Patricia muncul. Rencananya adalah Jared dan Nicole akan pergi begitu makan malam selesai, meninggalkan Patricia sendirian. Ketika saat itu tiba, ia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. "Apa yang kau senyum-senyum?" tanya Nicole sambil mengerutkan kening, sementara Ellar menyeringai lebar seperti orang idiot. Melihat ini, Ellar tersadar dan kembali tenang. "Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya-tanya apakah aku harus bertahan atau kembali ke Baikop. Masih pagi, jadi sebaiknya kamu kembali ke Baikop dan menyelesaikan beberapa pekerjaan," saran Nicole. Namun, tanggapan Nicole tidak memuaskan Ellar, yang berargumen, "Nicole, aku tidak akan melakukan apapun meskipun aku kembali. Mengapa aku tidak tinggal di sini dan menunggumu? Apa kau yakin ingin menungguku?" goda Nicole, setelah mengetahui maksud Ellar. "Hehe, maksudku, aku menunggu semua orang," Ellar terkekeh, merasa malu dan gugup. Melihat Ellar bersikeras melakukan apa yang diinginkannya, Nicole memutar matanya karena geli dan memperingatkan, "Kalau begitu, jangan ganggu pekerjaan kami." "Aku janji tidak akan melakukannya," Ellar menyatakan dengan ekspresi serius, mencoba untuk terlihat lebih serius. Nicole menggelengkan kepala dan terkekeh saat Ellar meninggalkan kantornya dengan semangat tinggi. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa Ellar benar-benar menyukai Patricia. Ia bertanya-tanya apakah Patricia akan menyukai seseorang yang canggung dalam bersosialisasi seperti Ellar. Sebaliknya, dinamika yang mereka alami lebih terasa seperti hubungan sepihak antara kakak dan adik, di mana hanya satu yang menyukai yang lain. Ellar langsung menuju kantor Patricia setelah meninggalkan kantor Nicole. Tanpa berkata apapun padanya, dia berdiri di dekatnya dan membantu, menuangkan kopi dan sesekali menawarkan camilan. Setiap kali Patricia mengangkat tangannya, segelas air akan muncul dan diberikan padanya. Awalnya, Patricia sangat menentang, tetapi kemudian, Ellar tetap diam dan tidak mengganggu. Dia hanya berdiri di dekatnya, siap membantunya saat dibutuhkan. Hal ini membuat Patricia terdiam, dan akhirnya, dia membiarkannya begitu saja. Patricia mengerang setelah beberapa saat, tidak mampu menahan rasa frustrasinya ketika segelas air lagi ditawarkan kepadanya lagi.
Setelah meletakkan berkas-berkas di tangannya, Patricia menatap mata Ellar dan berkata, "Aku tidak butuh bantuanmu, dan aku tidak haus. Terkadang, aku berhenti sejenak untuk beristirahat." Bab 2783. Oh, kamu istirahat saja. Jangan pedulikan aku, Ellar berkompromi. Kemudian dia meletakkan gelas berisi air itu dan mundur 5 langkah darinya. Karena sudah muak dengan dia, Patricia memutar matanya dan menatap Ellar dengan ekspresi tak berdaya. "Silakan keluar, novel drama." "Ayolah, aku bersumpah akan tetap diam dan tidak mengganggumu," protes Ellar, lalu mundur 5 langkah lagi. Patricia melotot ke arahnya, frustrasi dengan tindakannya. Baginya, kehadirannya saja sudah merupakan gangguan tersendiri. Biasanya, tidak ada hal di kantor yang akan menjadi tantangan baginya. Namun, dia hampir tidak bisa fokus pada pekerjaannya hari ini, dan itu semua karena Ellar yang menyebalkan, seperti lalat yang berdengung di telinganya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Patricia menahan keinginannya untuk menyerang, dan dengan sedikit tenang, dia berkata, "Keluar." "Tunggu, aku janji tidak akan mendekatimu lagi," pinta Ellar. Selama Patricia tidak membuatnya pergi, Ellar puas hanya dengan melihat pekerjaannya. Namun, Patricia menolak untuk menyetujui permintaan Ellar. Sebaliknya, dia tetap menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ellar tahu Patricia tidak akan berkompromi, tetapi dia benar-benar tidak ingin pergi, bibirnya mengerucut dan berjongkok di balik sofa. "Aku janji kamu tidak akan melihatku. Apakah ini baik-baik saja?" Pada titik inilah Patricia hampir melempar tumpukan berkas di tangannya kepadanya karena frustrasi. Ellar sengaja datang ke sini untuk membuatnya marah. "Terserah padamu," kata Patricia. Kalah, Patricia menyerbu keluar kantornya, memutuskan bahwa dia akan pergi jika Ellar ingin tinggal. Setelah bergegas keluar dari kantornya, Patricia pergi ke Lulu. "Hah, kenapa kamu di sini?" tanya Lulu. Dan saat menyadari ekspresi masam di wajah Patricia, Lulu bertanya, "Apakah kamu sedang marah pada sesuatu?" Bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terupdate untuk semua pembaruan buku. "Saya baik-baik saja. Bolehkah saya menggunakan tempat Anda sebentar?" tanya Patricia sambil duduk. Lulu mengerutkan kening karena bingung. "Ada apa dengan milikmu?" Setelah menyelesaikan kalimatnya, Lulu melirik keluar dan melihat Ellar, yang baru saja keluar dari kantor Patricia. Ia berkedip bingung, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. "Hei, kurasa Ellar pergi ke kantormu mencarimu," Lulu memberitahu. "Abaikan saja dia," jawab Patricia singkat. Lulu membelalakkan matanya dan menyeringai saat kebenaran situasi itu terungkap padanya. "Patricia, apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan Ellar?" "Tidak mungkin. Tidak ada apa-apa di antara kita. Jangan terlalu dipikirkan," tegas Patricia. "Baiklah, itu hanya pikiran-pikiranku yang mengganggu. Tidak ada yang perlu ditangisi. Namun, kamu akan memiliki lebih banyak hal untuk dipikirkan," goda Lulu, seringainya semakin lebar saat dia melihat keluar lagi. Ekspresi cemas Ellar, ditambah dengan pencariannya yang panik terhadap Patricia, telah memperjelas bahwa ada sesuatu yang salah. Dapat dimengerti, Ellar, yang selalu membayangi Nicole, menyukai wanita tangguh dan mandiri seperti Patricia. Satu-satunya perbedaan adalah Ellar telah tumbuh dewasa, dan sekarang mampu berdiri sendiri. Faktanya, Lulu menganggap mereka sebagai pasangan yang sangat serasi. Lulu menoleh menatap Patricia, hanya untuk mendapati Patricia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Jadi, ia mengangkat bahu dan mengakhiri pembicaraan. Sementara itu, Ellar pergi bertanya kepada sekretaris Nicole tentang keberadaan Patricia setelah dia tidak dapat menemukannya dimanapun. "Saya melihat Patricia masuk ke kantor Lulu tadi," jawab sekretaris itu. Ellar melirik sekilas ke arah kantor Lulu, dan kebetulan Lulu juga sedang melihat keluar sambil menyeringai. Merasa kalah, dia mengerutkan kening dan menuju ke kantor Nicole. Karena Patricia berhasil menghindarinya, akan bodoh jika dia mengikutinya dan mengganggunya lagi. Jika dia pergi ke kantor Lulu, Patricia mungkin akan pergi lagi dan mencari tempat lain untuk bersembunyi. Bab 2784. Dengan pemikiran itu,
Ellar menghentikan pencariannya terhadap Patricia dan pergi untuk tinggal di kantor Nicole. Tak lama kemudian, senja pun tiba, menandakan berakhirnya hari kerja. Ellar akhirnya bisa bertemu Patricia, seperti yang telah direncanakannya. Setelah keluar dari lift, rombongan tiba di lobi di lantai pertama. Nicole, Spencer akan menjemputku. Aku tidak akan jalan denganmu. Sampai jumpa di restoran nanti. Lulu tersenyum dan melambaikan tangan pada Nicole. Tentu, sampai jumpa nanti, Nicole menyeringai. Begitu Lulu terpisah dari kelompoknya, Ellar mengumumkan, ayo pergi. Saya akan menyetir, kata Patricia, lalu pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobil. Saat Nicole dan Ellar sampai di pintu masuk, Patricia sudah ada di sana menunggu di dalam mobil. Setelah mereka semua masuk, Patricia mengantar mereka ke restoran yang dipesan Ellar. Setibanya di sana, sekelompok orang memasuki ruang pribadi yang telah dipesan Ellar. Ia langsung terdiam saat melihat ruangan itu penuh sesak dengan tamu. Patricia benar-benar tidak main-main. Dia benar-benar mengundang banyak orang. Bahkan sekretarisnya ada di sini, pikirnya. Untungnya, Ellar telah membuat persiapan yang diperlukan sebelumnya dengan mengantongi kamar terbesar. Kalau tidak akan ada cukup ruang untuk semua orang, novel drama. Patricia, di sisi lain, agak senang melihat ekspresi terkejut di wajah Ellar setelah seharian bekerja keras dan menyebalkan. Puff, kuharap kau suka mentraktir makan malam untuk semua orang. Siapa yang waras akan percaya omong kosongmu tentang mengungkapkan rasa terima kasihmu kepada semua orang. Aku sudah tahu niatmu sejak awal. Bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Niat Ellar sudah jelas baginya, bahkan setelah ia mengatakan dan melakukan banyak hal untuk memberitahu pria itu bahwa ia tidak tertarik padanya. Ia bertanya-tanya apakah tindakan penolakannya tidak cukup jelas baginya karena Ellar tidak bereaksi secara signifikan terhadapnya. Nona Riddle, semua orang berdiri dan menyambutnya saat Nicole masuk. Silakan duduk. Tidak perlu bersikap formal. Ellar hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang dengan sebuah perayaan. Nicole tersenyum. Terima kasih, Tuan Riddle. Semua orang mengucapkan terima kasih serempak. Mendengar Spencer dan Samuel mengucapkan terima kasih, Ellar menatap mereka berdua dengan pandangan tidak setuju dan mengeluh. Kenapa kalian berdua ikut bersenang-senang? Hahaha, kenapa tidak? Lagi pula, kamu kan yang mentraktir kami makan malam, goda keduanya. Hentikan, aku merasa kau sedang mengejekku, rengek Ellar. Tidak, kami di sini hanya untuk mendukungmu, Samuel menjelaskan. Maksudku, ini kabar baik, bukan? Kami hanya ingin merayakannya lebih awal sebelum kau mendapatkan tawaran itu. Baiklah, aku menghargainya. Terima kasih. Aku akan berusaha sebaik mungkin, janji Ellar, serius dan tanpa senyum. Ellar sungguh-sungguh berharap memenangkan tawaran tersebut untuk membuktikan kepada Nicole apa yang mampu dilakukannya. Ia tidak ingin mengecewakannya. Lagi pula, Nicole lah yang telah mempercayakan proyek ini kepadanya, dan dia ingin memenuhi kepercayaannya. Jangan terlalu menekan diri sendiri. Orang butuh pengalaman untuk menjadi lebih baik dalam apa yang mereka lakukan. Nicole menghibur dan menyemangati Ellar dengan menepuk bahunya. Ya, Ellar setuju, lalu menatap semua orang. Silakan duduk. Setelah semua orang duduk, pelayan datang untuk menanyakan apakah mereka ingin hidangan mereka disajikan. Namun, Ellar menghentikannya sebelum dia bisa memberi isyarat kepada rekan kerjanya. Mohon tunggu sebentar lagi, salah satu tamu kita belum datang. Tentu, beritahu saja saya saat Anda siap, jawab pelayan itu dan pergi. Siapa lagi yang datang? Tanya Patricia, merasa bingung. Dia sudah memanggil semua orang yang terlibat dalam proyek itu. Dia bahkan memohon Lulu untuk memanggil June, Spencer, dan Samuel untuk datang. Patricia benar-benar tidak mengenal siapapun yang tidak dilibatkan. Saat Ellar tengah bertanya-tanya siapakah orang itu, Jared datang menghampirinya. Ellar tertegun melihat Jared, lalu setelah menenangkan diri, ia berbalik dan melotot ke arah Ellar. Dia tahu itu pasti ide Ellar, dan di atas segalanya, dia menyadari niat Ellar untuk mengundang Jared. Ellar memang berpura-pura bodoh selama ini.
Bab 2785. Ellar sering terlihat seperti anak yang sedih dan sengsara. Dia terlihat mudah tertipu dan mudah ditipu, tetapi sebenarnya dia sangat licik. Dia meminta Tuan Johnston untuk mengantar Nona Riddle pulang, jadi aku tidak perlu melakukannya. Tetapi hanya karena aku bukan orang yang mengantar Nona Riddle pulang, bukan berarti aku akan memberinya kesempatan untuk menghabiskan waktu berdua denganku. Patricia menarik napas dalam-dalam dan duduk dengan tenang, bersikap seolah semuanya normal saat dia menunggu hidangan disajikan. Ellar meliriknya sekilas. Melihat Patricia tidak bertingkah aneh, dia menghela napas lega. Dia tahu Patricia terlalu pintar untuk tidak mengetahui rencananya, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkannya selama Patricia tidak marah atau apapun. Setelah semua orang duduk, pelayan mulai membawakan makanan, lalu mereka mulai makan. Suasana di ruangan menjadi sedikit tegang saat Jared muncul, tetapi semua orang berusaha menyembunyikan ketidaknyamanan mereka. Tak lama kemudian, Jared membawa Nicole bersamanya dan meninggalkan restoran. Setelah mereka pergi, suasana menjadi lebih hidup karena semua orang mulai bersuara. Setelah Jared dan Nicole keluar dari restoran, Jared menatapnya. "Kamu masih lapar, kan?" Dia memperhatikan bahwa dia belum makan banyak sebelum mereka berdua meninggalkan tempat itu, dan menyimpulkan bahwa dia belum merasa cukup. Nicole tersenyum. "Kau tahu, sulit bagi semua orang untuk bersantai dan menikmati makanan mereka jika kau ada di dekatmu. Ayo kita pergi ke tempat lain. Kencan kecil hanya untuk kita berdua," Jared menyeringai. Nicole menatap Jared dengan pandangan main-main dan menggandeng tangannya saat mereka masuk ke mobil. "Mengapa kau menyetujui permintaan Ellar?" Dia benar-benar penasaran. Meskipun dia tahu itu ide Ellar, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa Jared setuju. "Yah, akulah mertuanya," kata Jared seolah-olah itu adalah fakta yang jelas, dan seolah-olah bukan masalah besar baginya untuk mengurus sepupu iparnya. Bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan tetap terkini untuk semua pembaruan buku. Mendengar itu, mata Nicole membelalak kaget. Benarkah? Benarkah? Apakah dia semudah itu untuk dipuaskan? Hanya karena Ellar adalah sepupu iparnya? Tanyanya. Jared meremas hidung Nicole dengan sayang. "Yah, apa lagi yang harus dilakukan? Bukankah begitu?" Penasaran dan tenggelam dalam pikirannya, Nicole memiringkan kepalanya dan menatap Jared. "Bukan berarti ada yang salah dengan itu. Tapi sepertinya terlalu mudah bagi siapapun untuk menyuruhmu melakukan sesuatu, seperti itu tidak sesuai dengan kebiasaanmu." Jared tersenyum dan memegang tangan Nicole dengan lembut. Baginya, tidak ada yang lebih penting selain kebahagiaan yang akan dirasakannya saat bersama Nicole. Mereka berhenti di sebuah restoran, memesan beberapa hidangan sederhana, dan mulai makan lagi setelahnya. Setelah sebelumnya hanya mencicipi sedikit, mereka merasa jauh lebih baik sekarang karena perut mereka sudah terisi, baik dengan makanan maupun kegembiraan karena bisa menikmati makanan bersama. Setelah makan malam selesai, Nicole dengan hati-hati bertanya kepada Jared, "Apakah orang-orangmu diizinkan berkencan?" Bingung, Jared menoleh untuk menatapnya. "Kenapa kau bertanya?" "Kurasa Ellar mungkin terpikat pada Patricia," jawabnya. Sebagai tanggapan, Jared tersenyum geli. "Itu keputusan mereka. Bukan urusanku untuk terlibat dalam hal-hal seperti ini." "Oh, bagus sekali," kata Nicole. Nicole merasa sedikit lega. Ia menyadari bahwa Patricia tampaknya menolak setiap rayuan yang Ellar lakukan sejauh ini. Ia tidak yakin apakah itu karena mereka tidak diizinkan untuk berkencan atau karena Patricia memang tidak menyukainya. Jika ini tentang izin, ia pikir ia mungkin bisa berbicara dengan Jared. Demikian pula, jika Patricia menolak rayuan Ellar hanya karena ia tidak tertarik padanya, ia tidak akan ikut campur. Bagaimanapun, hubungan seharusnya dibangun berdasarkan perasaan bersama, bukan tekanan. "Tuan Johnston dan Nona Riddle, kalian benar-benar tahu cara bersenang-senang, bukan? Meninggalkan anak-anak di rumah untuk menikmati malam yang romantis." Suara Harvey tiba-tiba terdengar keras di belakang mereka. Seperti yang diduga, komentar sarkastis itu membuat Nicole mengerutkan kening. Dia seperti bayangan yang tidak bisa disingkirkan. "Astaga, dia selalu ada di dekatku. Kenapa dia harus ada di mana-mana?"
Bab 2786. Nicole, dengan nada dingin, membalas Harvey. Kami memang tidak suka ikut campur sepertimu. Mengapa dia harus ikut campur dalam cara orang membesarkan anak-anak mereka? Pikirnya. Harvey, yang merasa sakit hati dengan perkataannya, menjawab, saya hanya menunjukkan kekhawatiran saya. Kami tidak butuh perhatianmu. Sebaiknya kau urusi urusanmu sendiri, katanya. Dia seharusnya berhenti mencampuri urusan orang lain. Berusaha menahan amarahnya, Harvey mengalihkan topik pembicaraan dan melembutkan suaranya. Sudah selesai makan. Nicole makin hari makin kasar. Apa aku benar-benar mengganggunya? Tanyanya. Seketika, Nicole bangkit bersama Jared. Ya, kita sudah selesai. Kami akan meninggalkanmu untuk memakan makananmu. Meskipun kata-kata Nicole sopan, pesannya kepada Harvey jelas, dia menyuruh Harvey untuk menjauh dari dirinya dan Jared. Harvey mendidih saat melihat mereka menghilang dari pandangan, jadi dia diam-diam berjanji pada dirinya sendiri, tunggu saja sampai rencanaku berhasil, Nicole. Semuanya akan segera berubah. Mari kita lihat bagaimana kau memperlakukanku nanti. Kemudian seorang pelayan menghampirinya. Tuan, apakah Anda ingin memesan ini? Meja, aku bisa membersihkannya untukmu sekarang juga. Harvey menatap sisa-sisa makanan di atas meja, dan dengan kesal yang tak terkendali, dia berkata, tidak, itu tidak perlu. Dia sebenarnya tidak datang untuk makan, dia sengaja masuk ke tempat itu setelah melihat Nicole dan Jared. Niat awalnya hanya untuk bertemu Nicole, tetapi pertemuan itu membuatnya marah besar. Nicole tidak berubah sedikit pun selama bertahun-tahun. Kata-katanya bahkan lebih tajam sekarang. Tunggu saja, Nicole. Tunggu saja. Dalam 3 hari, kau akan mengerti apa artinya menyesali tindakanmu. Gerutunya, bab-bab buku diperbarui setiap hari bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Setelah Nicole dan Jared pergi, mereka masuk ke mobil untuk pulang. Sambil bersandar di kursinya, Nicole mendesah. Harvey masih orang brengsek seperti dulu, hanya saja sekarang dia lebih keras kepala dan radikal. Nicole memikirkan perilaku Harvey saat mengenang masa-masa sekolahnya. Harvey selalu bersikap arogan, mengabaikan perasaan dan pendapat orang lain, seolah-olah semua hal harus sesuai dengan keinginannya. Nicole tidak pernah bisa memahami apakah kasih sayang Harvey padanya adalah cinta sejati atau sekadar rasa berhak dan memiliki, serta ketidakmampuan menerima kehilangan, rasa kesal karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu hanya kekanak-kanakan. Jared berkata dingin, menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap Harvey. Harvey mungkin punya banyak rencana, tetapi semuanya kekanak-kanakan dan tidak menimbulkan ancaman serius. Paling-paling, itu hanya gangguan kecil. Bagi Nicole, tindakan Harvey bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkannya, karena itu lebih menyebalkan daripada apapun, itulah sebabnya dia bertekad untuk mengakhirinya untuk selamanya. Nicole menatap Jared dan tersenyum, lalu mengalihkan pembicaraan ke hal yang lebih menyenangkan. Nolan dan Lana sangat menginginkan es krim. Aku sudah berjanji untuk membelikannya untuk mereka. Baiklah, ayo kita beli, kata Jared riang. Kemudian, pasangan itu pergi untuk membeli beberapa camilan dingin dan manis untuk anak-anak mereka tanpa memikirkan usaha Harvey baru-baru ini untuk membuat mereka marah. Bagi Nicole dan Jared, tidak ada alasan untuk membiarkan hal-hal sepele yang menyebalkan merusak hari mereka, novel drama. Kembali di restoran Italia, Lulu mendapat ide saat semua orang menghabiskan makanan terakhir mereka dan bersiap untuk pulang. Kenapa kita tidak pergi keluar untuk minum-minum? Seketika, seorang rekannya berkata, saya harus pergi dulu, Lulu. Saya perlu mengurus beberapa dokumen saat saya kembali. Aku juga tidak akan pergi. Ada jam malam di tempatku. Beberapa rekan kerjanya kemudian memberitahunya bahwa mereka tidak dapat bergabung, dan Lulu pun menanggapinya dengan pengertian. Baiklah, itu pilihan. Tidak ada tekanan di sana. Setelah mereka yang memilih keluar sudah pergi, Lulu melihat sekeliling dan melihat bahwa yang tersisa hanyalah June, Samuel, Spencer, Ellar, Patricia, dan dirinya sendiri. Bab 2787. Kau juga tidak akan pergi, Patricia? Tanya Lulu dengan nada tidak yakin dalam suaranya. Dia tahu bahwa jika Patricia tidak ikut,
kemungkinan besar Ellar juga tidak akan ikut. Itu akan menyisakan hanya 4 di antaranya, sehingga membuat keadaan menjadi kurang menarik bagi mereka semua. Patricia menangkap maksud Lulu, dan setelah ragu sejenak, dia mengangguk. Baiklah, aku akan datang. Benarkah? Aku juga akan ikut. Wajah Ellar berseri-seri, karena sebelumnya dia yakin bahwa Patricia akan menolak ide Lulu. Namun sebelum dia bisa terlalu bersemangat, Patricia menatapnya dengan tatapan dingin. Tidak, kau tidak bisa bergabung dengan kami. Kenapa tidak? Tanyanya, rasa senangnya yang sesaat menghilang. Di mana asyiknya? Lulu, yang alisnya berkerut karena bingung, menoleh ke Patricia. Ayo, Patricia, biarkan dia ikut. Akan selalu lebih menyenangkan jika ada lebih banyak orang, bukan begitu? Ya, tepat sekali. Pinta Ellar pada Patricia, berharap dia akan berubah pikiran. Namun, Patricia tetap teguh pada pendiriannya, bahkan sampai memberinya ultimatum. Jika kau pergi, Ellar, aku tidak akan pergi. June, merasakan ketegangan, mulai bertanya-tanya apa yang tengah terjadi di antara mereka, tetapi Ellar dengan cepat menyela alur pikirannya. Baiklah, baiklah, sebaiknya kau pergi. Aku akan pergi saja, katanya. Ellar menyerah begitu saja membuat Patricia terkejut, membuatnya mengerutkan kening karena curiga. Dia menyerah terlalu cepat. Ada yang tidak beres. Baiklah, ayo pergi, kata Lulu akhirnya. Mungkin tidak akan semenyenangkan ini jika hanya ada sedikit orang di sekitar kita. Jangan khawatir, aku akan mengundang orang lain, kata Patricia sambil melangkah keluar. Mengundang seseorang. Siapa? Tanya Lulu, terkejut. Apakah aku melewatkan sesuatu? Apakah Patricia punya pacar? Apakah itu alasan mengapa dia begitu dingin terhadap Ellar? Sementara itu, Ellar tampak semakin gelisah. Pikirannya dipenuhi keraguan yang kacau. Patricia tidak ingin aku ikut dan dia berbicara tentang mengundang orang lain. Apa maksudnya? Dia bilang dia tidak punya pacar, jadi siapa yang akan dia undang? Kemudian, dia melirik Samuel, June, Lulu, dan Spencer sementara pikirannya terus berpacu. Tidak mungkin Patricia hanya akan membawa salah satu teman perempuannya, kan? Tapi jika itu bukan teman perempuannya, apakah itu akan menjadi pria lain? Pikiran-pikiran ini membanjiri Ellar, membuatnya semakin pucat daripada sebelumnya saat rasa takut perlahan merayap masuk. Apakah aku ditinggalkan? Mungkinkah Patricia sudah memikirkan orang lain? Ellar, novel drama. Hah, suara Lulu akhirnya sampai ke telinga Ellar, membuatnya tersadar. Untuk sesaat, ada ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Lulu. Tidak ada. Ellar segera mengalihkan fokus. Kenapa kau meneleponku? Kau yakin tidak ikut dengan kami? Tanya Lulu, nadanya mencerminkan kekecewaannya. Dia berharap acara jalan-jalan berkelompok itu akan memberi kesempatan pada Ellar dan Patricia untuk saling mengenal satu sama lain, terutama jika ada potensi percintaan yang berkembang. Pergilah saja tanpa aku. Aku akan memikirkan sesuatu, kata Ellar, menyadari bahwa Patricia sudah pergi. Dia lalu menyemangati yang lain untuk pergi juga. Baiklah, kita berangkat. Tapi cepatlah. Jangan lewatkan kesempatan ini, Samuel mengingatkan Ellar. Setelah semua orang pergi, Ellar menyisir rambutnya dengan tangan karena kesal sekaligus bertekad. Awalnya, ia berencana untuk tetap tinggal dan kemudian mengikuti mereka diam-diam. Sekarang, ia bahkan lebih terdorong untuk pergi dan mencari tahu siapa yang akan ditemui Patricia. Sementara itu, Lulu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan kekhawatirannya saat Samuel, Spencer, dan yang lainnya masuk ke mobil mereka. Aku tidak tahu Patricia punya pacar. Kuharap aku tidak membuat keributan. Jangan khawatir. Mari kita lihat saja bagaimana keadaannya nanti. Kata Spencer sambil menepuk bahu Lulu untuk menenangkannya. Segera setelah itu, kelompok itu mencapai tujuan mereka. Di sana, Lulu melihat Charlie, yang dia amati dari atas sampai bawah. Kau tampak familiar. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Ya, sekali, kata Charlie. Hai, aku Charlie. Oh, Tuan Johnston, kenang Lulu. Ah, dia bekerja untuk Jared.
Bab 2788. Ayo masuk, kata Patricia, tanpa banyak bicara tentang Charlie. Dia tidak membawa Charlie ke sini untuk minum, dan dia ke sini juga bukan untuk itu. Saat kelompok itu masuk, Lulu mundur dan melihat ke seberang jalan. Dia tidak dapat menemukan mobil LR, yang membuatnya khawatir. Apakah LR akan muncul? Apakah dia dapat menemukan tempat ini? Lulu, cepatlah, seru June. Aku berangkat dulu, sahut Lulu sambil berjalan masuk, sama sekali tidak menyadari mobil van yang baru saja berhenti di pinggir jalan. Malam semakin larut, Nicole dan Jared bersiap-siap tidur ketika telepon tiba-tiba berdering. Panggilan yang tak terduga di tengah malam seperti ini membuat Nicole mengerutkan kening saat mengangkatnya. Nona Riddle, LR terluka. Suara Patricia terdengar serius. Apa yang terjadi? Tanya Nicole, suaranya rendah dan tatapannya tajam. Kami diserang di bar. LR terluka saat mencoba melindungiku. Patricia menjelaskan, suaranya dipenuhi kekhawatiran dan rasa bersalah. Mendengar itu, Nicole menjadi tegang. Di mana dia sekarang? Di rumah sakit, jawab Patricia. Aku berangkat sekarang. Setelah Nicole menutup telepon, dia bergegas keluar rumah. Jared, yang mendengar pembicaraan itu, juga bangkit. Aku akan pergi bersamamu, katanya sambil bergegas berpakaian. Kemudian, dia dengan lembut memegang tangan Nicole dan mereka bergegas pergi bersama. Jangan terlalu khawatir, mungkin tidak seburuk yang terlihat, Jared menjelaskan di dalam mobil, mencoba menenangkan kegelisahannya. Dia menduga jika kondisi LR benar-benar parah, Patricia akan menceritakan lebih banyak detail. Baiklah, Nicole setuju, meski dia masih terlihat khawatir. Ketika mereka sampai di rumah sakit, mereka melihat Max, yang datang setelah mendengar berita itu. Tuan dan Nyonya Johnston. Bagaimana situasinya? Jared bertanya pada Max. Kami sudah memiliki orang untuk menangani kasus ini, jawab Max. Baiklah. Jared memegang tangan Nicole dan menuntunnya ke rumah sakit, diikuti Max dari belakang. Di luar ruang gawat darurat, suasananya tegang, dengan June, Samuel, Spencer, Lulu, Charlie, dan Patricia semuanya menunggu dengan cemas. Saat Nicole mendekati mereka, Lulu langsung menghampirinya, tampak sangat kesal. Nicole, aku benar-benar menyesal menyarankan kita untuk minum. Kalau saja aku tidak melakukannya, mungkin ini tidak akan terjadi. Itu bukan salahmu. Patricia segera menghiburnya saat melihat Lulu sedang menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang tidak dapat mereka duga. Bahkan jika kita tidak minum, hal lain mungkin saja terjadi. Dia kemudian menoleh ke Jared dan Nicole dengan hormat. Tuan Johnston, Nona Riddle, novel drama. Nicole, yang merasa Patricia mungkin memiliki informasi lebih banyak, bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Ceritakan semuanya kepada kami. Saya melihat seseorang mengikuti kami sejak kami memasuki restoran. Saya tidak yakin siapa yang mereka incar, jadi saya diam-diam mengirim pesan kepada Charlie, menyuruhnya untuk waspada di luar, Patricia menjelaskan. Setelah kau meninggalkan tempat itu bersama Tuan Johnston, orang-orang itu tetap tinggal. Mereka tidak bereaksi bahkan setelah semua sekretaris kita pergi, yang membuatku berpikir targetnya mungkin, dia berhenti sejenak, menatap Samuel, Spencer, dan yang lainnya, dengan demikian mengisyaratkan bahwa mereka mungkin adalah target yang dimaksud. Dan itulah sebabnya dia menyetujui saran Lulu untuk pergi ke bar dan meminta Charlie untuk ikut. Tapi kenapa LR? Kenapa mereka mengincarnya? Sela Samuel dengan bingung. LR seharusnya dilindungi, jawab Patricia sambil menyipitkan matanya. Penyerang kita mungkin tahu ini dan karena itu, mereka mengganti target mereka. Bab 2789. Samuel menatap Spencer, wajahnya seputih kain kafan. Apakah mereka membicarakan kita? Sepertinya begitu, jawab Spencer sambil merinding. Mereka beruntung memiliki Patricia di pihak mereka, atau mereka akan mendapat masalah besar. Lulu, yang tampak sama khawatirnya, menoleh ke Nicole. Siapa orang-orang ini, Nicole? Ekspresi Nicole menegang, dan matanya menyipit. Ia berharap bisa menjaga mereka tetap aman dengan tidak melibatkan mereka, berpikir bahwa ketidaktahuan akan melindungi mereka.
Namun sekarang, mereka berada dalam bahaya yang sama besarnya seperti dirinya. Mereka mengejar Nona Riddle. Patricia menimpali, memutuskan untuk memberitahu yang lain setelah melihat Nicole tampak gelisah. June tersentak, suaranya dipenuhi ketakutan. Jadi, Nicole adalah target utama mereka. Pikiran bahwa mereka hampir digunakan sebagai pion untuk memanipulasi Nicole membuatnya merinding. Mereka berutang keselamatan mereka kepada Patricia dan Charlie, jika tidak, mereka bisa saja diculik dan disiksa sebagai cara untuk memaksa Nicole agar tunduk. Patricia mengangguk dengan sungguh-sungguh, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Orang-orang ini tidak kenal ampun. Karena mereka tidak dapat menghubungi Ellar, mereka memutuskan untuk fokus pada Samuel, Spencer, dan kita semua. Karena tidak dapat mencerna lebih banyak, Nicole dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Bagaimana keadaan Ellar? Dia tidak ingin berlama-lama membahas topik yang berbahaya itu. Mereka memiliki informasi terbatas tentang kelompok itu, dan tidak ada gunanya membuat semua orang semakin khawatir. Ellar mengalami cedera di lengannya. Cederanya serius, tetapi tidak mengancam jiwanya. Cedera ini akan menyulitkannya dalam bekerja dan beraktivitas sehari-hari, kata Patricia pelan. Setelah mengangguk, Nicole melihat ke sekeliling ke arah teman-temannya dan tersenyum menenangkan. Kalian semua boleh pulang sekarang. Tidak apa-apa. Samuel dan yang lainnya ragu-ragu, kekhawatiran mereka terlihat jelas. Mungkin sebaiknya kita bertahan sedikit lebih lama. Tidak, sebaiknya kau istirahat saja. Aku akan tinggal di sini sampai dia keluar dari bangsal. Nicole bersikeras, menyadari bahwa ketakutan baru-baru ini telah membebani mereka. Lalu, Lulu menatap Nicole dan berkata, "Baiklah, kita pergi sekarang." Ia mengerti bahwa mereka harus pulang. Selain itu, mereka semua perlu beristirahat untuk menghadapi tantangan dan bahaya yang mungkin akan segera mereka hadapi. Dan Lulu, cobalah tidur. Aku butuh kamu untuk menangani situasi Harvey dengan cepat, kata Nicole dengan nada mendesak dalam suaranya. Lulu mengangguk sebagai jawaban. Saya mengerti. Ia menyadari bahwa mereka tidak punya waktu luang. Masalah mereka dengan Harvey harus diselesaikan secepat mungkin karena Nicole kini memiliki masalah yang lebih besar. Baiklah, kami berangkat. Tapi hubungi kami jika kau membutuhkan kami, oke? Kata June, novel drama. Keluarga Nicole semuanya sepakat satu sama lain. Jika mereka tidak bisa membantu, lebih baik mereka tidak menghalangi. Hati-hati di luar sana, kata Samuel dan Spencer kepada Nicole karena khawatir. Aku berjanji akan menjaganya tetap aman, kata Jared dengan percaya diri. Merasa tenang, Samuel dan Spencer mengangguk pada Jared, mempercayainya untuk melindungi Nicole. Tepat setelah yang lain pergi, Jared menatap Max dengan pandangan penuh arti. Aku akan menyiapkan tim keamanan, jawab Max, memahami kekhawatiran Jared akan keselamatan mereka. Charlie, dengan ekspresi serius, lalu berkata pada Jared, saya harus pergi, Tuan. Johnston, Jared, merasakan bahwa Charlie mungkin menemukan sesuatu yang penting, mengangguk. Baiklah, silakan. Bab 2790. Charlie kemudian menatap Patricia sekilas dan bergegas keluar dari rumah sakit. Nona Riddle, semuanya terjadi begitu saja. Seorang pria yang berpura-pura menjadi pelayan memulai perkelahian, lalu sekelompok orang menerobos masuk. Saat itulah Ellar terluka, kata Patricia dengan suara muram dan berat, tatapannya tertuju pada pintu ruang gawat darurat. Patricia ingat merasa kesal karena Ellar ikut-ikutan padahal dia sudah setuju untuk tidak ikut. Yang dia tahu, Ellar ikut campur. Dia sibuk berusaha melindungi Lulu dan dalam prosesnya, mengabaikan para penyerang lain yang menyelinap ke arahnya. Namun saat dia benar-benar memahami situasi, dia melihat lengan Ellar telah terluka. Saat itulah dia dan Charlie dengan cepat menetralkan para penyerang mereka dan membawa Ellar ke rumah sakit. Luka Ellar parah tetapi tidak melumpuhkan. Namun, Patricia tidak dapat menghilangkan perasaan bersalahnya karena ia berpikir, jika saja aku lebih waspada, Ellar tidak akan berakhir dengan luka di lengannya. Nicole melihat ekspresi bersalah di wajah Patricia dan mencoba menenangkannya, jangan terlalu khawatir. Ini bukan salah siapa-siapa. Bagaimanapun, semua itu terjadi begitu cepat,
dan Ellar terluka saat mencoba melindungi Patricia. Tidak ada yang bisa disalahkan atas hal itu kecuali para penyerangnya, dan Nicole yakin Ellar lebih suka menjadi orang yang menerima pukulan daripada membiarkan Patricia menjadi orang yang menggantikannya. Saat mereka sedang berbicara, pintu ruang gawat darurat terbuka, dan dokter keluar. Melihat hal itu, mereka segera menghampirinya. "Dokter, bagaimana keadaannya?" "Dia tidak mengalami patah tulang, tetapi lukanya cukup dalam. Dia harus berhati-hati untuk sementara waktu," jelas dokter tersebut. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi kepada ketiganya, ia memerintahkan perawat, "Tolong bawa pasien ke kamarnya sekarang." "4, baiklah," jawab perawat itu dan pergi untuk menyiapkan kamar bagi Ellar. Saat Ellar didorong keluar dengan tandu, Patricia melihat aliran darah merembes melalui perban di lengannya. Pemandangan luka yang dalam itu membuatnya menggigit bibir karena cemas. "Kita harus ke kamarnya," usul Nicole, matanya penuh kekhawatiran. Setelah berkata demikian, mereka bergegas ke kamar Ellar. Nicole dan Jared berdiri gelisah di atas tempat tidur Ellar saat dia meyakinkan mereka, "Aku baik-baik saja, kok. Sudah larut malam. Kalian sebaiknya pulang saja." Dia tidak menyangka mereka akan begitu khawatir. Dia telah meremehkan cederanya, bersikeras bahwa itu cedera ringan. Lagi pula, dia tidak bisa hanya melihat Patricia menanggung risiko cedera. Untungnya, dia baik-baik saja, dan cederanya tidak serius. Sekarang setelah semuanya berakhir, dia tidak ingin semua orang terlalu khawatir. Nicole mengamati wajah pucat Ellar, dengan tegas mengatakan kepadanya, "Kamu harus diam dan beristirahat." "Itulah yang diperintahkan dokter," novel drama. Ellar membalasnya dengan senyum tipis. "Sejujurnya, aku baik-baik saja. Ini hanya luka kecil." Beralih ke Patricia, dia menambahkan, "Dan kamu juga harus pulang dan tidur." Dia tahu bahwa meskipun Patricia tidak terluka secara fisik, dia masih berjuang melewati cobaan pertarungan. Ellar menyadari banyaknya tugas dan penyelidikan yang akan segera menyusul dan mengerti bahwa Patricia akan membutuhkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi apa yang akan terjadi. "Tidak, aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini," katanya tegas saat bertemu pandang dengannya. Dia tidak tega meninggalkan Ellar sendirian di rumah sakit, terutama setelah dia mendapat luka sayatan di lengan saat melindunginya. "Sebenarnya, kamu tidak perlu tinggal lama. Aku bisa sendiri, dan aku bisa memanggil perawat jika aku butuh sesuatu," jawab Ellar. Ia khawatir Patricia akan menghabiskan malam di rumah sakit karena dirinya. Ia lebih suka Patricia pulang untuk beristirahat setelah semua yang telah dialaminya. Namun, Patricia bersikeras dan bertekad untuk tetap bertahan. Dia menatap Ellar dengan penuh arti sebelum berbicara pada Nicole dan Jared. "Tuan Johnston, Nona Riddle, silakan, pulang saja. Aku akan mengurus semuanya di sini." Nicole, yang memahami tekad Patricia, akhirnya mengalah, tetapi tidak sebelum mengingatkan mereka, "Baiklah. Pastikan kalian beristirahat dengan baik." Kemudian dia berbalik, bersiap meninggalkan rumah sakit bersama Jared.